Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, salam guru penggerak. Bergerak dan menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bandar Lampung. Saya Rizka Ambarsari SPD dari SD Negeri 2 Kemiling Permai Kota Bandar Lampung. Saya Mary Rahmawani SPD dari SD Negeri 3 Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Saya Ella Mutiara SPD dari SD Negeri 2 Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik Yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Bu Era, sehat hari ini Bu Era? Alhamdulillah, waalaikumsalam Bu Mary, sehat selalu. Ya, Alhamdulillah. Bu Mary sendiri gimana kabarnya? Sehat Bu Era, Alhamdulillah. Sehat, semangat, luar biasa. Oke Bu Era, sebelum kita melakukan coaching hari ini, ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya sampaikan dulu kepada Bu Era ya. Yang pertama, kita kan mau diskusi nih Bu ya tentang coaching kita hari ini. Namun ada beberapa rubrik penilaian yang memang harus saya sampaikan pada Bu Era. Yang pertama, ya rubrik yang saya amati yaitu pertama harus sesuai dengan alur kita, gitu ya Bu Era ya. Kemudian bagaimana Bu Era memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu Era nanti, gitu ya. Kemudian apalagi ya? Oh ya, bagaimana coach merespon pertanyaan dari Bu Era, gitu ya, sebagai coachnya. Dan jangan lupa Bu Era ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif ya, dan memaksimalkan potensi. Itu Bu Era. Oke, pertama-tama yang saya akan tanyakan kepada Bu Era, kompetensi apa nih Bu Era yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama adalah present, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, kemudian pertanyaan dari saya lagi Bu Era ya, yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik gitu, yang ini diobservasi gitu sama Bu Era? Oh ya, kompetensi yang spesifik ya Bu Iya, yang betul. akan saya kembangkan yang diobservasi pada kesempatan kali ini yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian satu lagi Bu Era ya, indikator apa nih yang diinginkan oleh Bu Era dalam proses coaching kali ini bersama coach Bu Era? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu Mary, atau dia dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, bagus sekali itu Bu Era ya. Demikian dulu ya Bu Era ya pra-observasi kita kali ini. Silakan bisa Ibu lanjutkan untuk melakukan sesi coaching bersama coach Bu Era. Baik, sekian dulu ya Bu Era pra-observasi kita kali ini. Silakan bisa Bu Era lanjutkan sesi coaching Bu Era bersama coach Bu Era ya. Baik, terima kasih Bu Mary atas Sama-sama kesempatan. Bu Era, semangat ya Bu Era. Siap Bu Mary. Oke, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rizka, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Era, alhamdulillah baik Bu Era. Bu Era gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Rizka. Oh iya, tadi pagi kan Bu Rizka WA saya, katanya ada yang mau diceritakan sama saya. Apa yang mau diceritakan Bu Rizka? Oh iya, maaf ya Bu mengganggu sedikit ya WA saya karena emang saya butuh teman bercerita ya Bu Era. Begini Bu Era, akhir-akhir ini di kelas saya itu saya merasa murid-murid saya itu kurang antusias Bu Era. Jadi apa karena saya kurang dalam pembelajaran atau gimana, tapi saya merasa saya sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak Bu Era. Oke, baik Bu Rizka. Nah, dari obrolan kita ini, apa sih yang Bu Rizka harapkan hasilnya? Saya sebenarnya mengharapkan solusi dan permasalahan saya tentang antusias murid-murid saya ini Bu Era, yang saya ajarkan ini bagaimana solusinya kira-kira Bu Era. Iya. Kalau menurut Bu Rizka sendiri, hal apa aja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran? Apa ya Bu?
perasaan saya ya itu tadi, saya sudah memberikan yang terbaik buat anak-anak, saya membimbing, saya mengerjakan tugas saya yang saya tugas yang saya berikan kepada anak-anak itu. Sudah semangat sebenarnya saya memberikan anak-anak, tetapi anak-anak saya masih tetap kurang antusias itu, Bu. Coba deh Bu Rizka ingat-ingat kembali, apa sih pembelajaran yang sudah Bu Rizka lakukan? Apakah pembelajaran tersebut sudah membuat muridnya merasa senang dan tertarik? Setelah saya pikir-pikir, mungkin juga ya Bu ya, karena sepertinya pembelajaran saya membosankan menurut mereka ya, karena saya juga merasa saya dalam mengajar itu saya hanya monoton, jadi saya hanya menjelaskan saja, berbicara kepada anak-anak seperti ceramah begitu Bu Era. Jadi mungkin anak-anak saya bosan ya, jadi saya juga tidak memberikan kesempatan untuk anak-anak berbicara, jadi tidak ada timbal balik juga dari saya dan anak-anak begitu Bu Era. Oh gitu ya Bu. Terus kira-kira apa saja yang bisa membuat murid Ibu tuh merasa senang dan tertarik dalam pembelajaran? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan suasana pembelajaran yang mengasihkan ya, yang menyenangkan, tidak monoton dan tidak membosankan. Saya sependapat nih sama Bu Rizka. Terus menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu bisa merasa asyik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Menurut saya lagi ya Bu ya, menurut saya lagi pembelajaran kita kan harus berpusat pada murid ya. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking, games yang menarik sehingga membuat anak itu kan lebih bersemangat. Menurut saya begitu ya Bu Era. Kalau boleh tahu Bu Rizka, selama ini Bu Rizka sudah memakai sumber belajar dari mana saja? Kalau sekarang ini saya masih menggunakan buku teks aja Bu Era. Selain buku teks, ada lagi nggak sumber belajar yang lain? Sebenarnya banyak ya Bu Era, karena apalagi di zaman sekarang ini kan banyak sumber-sumber yang bisa kita ambil dari YouTube atau internet dan TikTok, Instagram dan lain-lain aplikasi-aplikasi yang banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari situ, media-media ya Bu. Ya, itu betul sekali Bu Rizka. Saya yakin sekali hal itu tuh bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar dan nantinya pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran. Oh ya Bu Rizka, apakah Bu Rizka udah memahami sosial emosional murid-murid Bu Rizka? Seperti apa itu Bu sosial emosional itu? Kalau menurut Bu Rizka nih, sosial emosional itu apa sih? Bukankah kalau keadaan emosional atau psikologi murid itu maksudnya Bu? Iya, benar banget itu Bu Rizka. Terus menurut Bu Rizka penting nggak sih sosial emosional itu dimasukkan ke dalam pembelajaran? Penting juga ya Bu ya, sepertinya ya. Karena jika kita memahami kondisi emosional murid, maka guru juga yang mudah untuk menuntun muridnya ini mau seperti apa kegiatannya ya Bu. Iya, betul sekali Bu Rizka. Terus sekarang apa sih rencana Bu Rizka untuk menyelesaikan masalah ini? Saya ingin merancang rencana saya ya Bu ya. Saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang saya dapat tadi, yang dari YouTube atau TikTok. Apalagi saya ini kan hobi scroll TikTok ya Bu. Itu kan banyak pembelajaran dan games yang menyenangkan. Mungkin dimulai dari situ ya Bu ya. Saya ingin membuat games-games yang menarik agar anak-anak saya itu lebih semangat gitu. Selain itu, saya juga membuat atau tugasnya itu sesuai dengan minat dan bakat murid-murid. Jadi istilahnya melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu Era. Bagus sekali tuh rencananya Bu Rizka. Berarti Ibu sudah berencana untuk mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi pembelajaran. Nah, pembelajaran ini kan kalau diferensiasi berarti berpihak pada murid ya Bu ya. Apakah Ibu sudah mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan murid? Belum Bu ya, masih rencana. Iya. Jadi apa komitmen Ibu terhadap rencana ini Bu? Saya berkomitmen ya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi dan sosial emosional yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar yang saya dapat tadi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, sehingga murid-murid saya bisa menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang, sekolah bersemangat dan kelas yang mengasihkan. Oke. Gimana caranya Bu Rizka bisa memahami kebutuhan murid tersebut? Yang pertama pastinya saya ingin mencoba melakukan
dengan pretest ya Bu, untuk mengukur kesiapan belajar anak. Kemudian saya juga akan memberikan kuesioner untuk menentukan gaya belajar siswanya. Lalu saya juga akan memahami kondisi sosial emosional murid itu tersendiri ya Bu. Keren banget Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan rencana pembelajaran yang Bu Rizka siapkan ini bisa meningkatkan antusias juga bisa meningkatkan antusias anak-anak dalam belajar di dalam kelas ya Bu Rizka. Iya. Dan ini semuanya bisa sesuai dengan harapan Bu Rizka. Ya, terima kasih ya Bu Era atas waktunya, sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang profesional, guru yang dirindukan anak-anak. Jadi membuat anak-anak itu selalu antusias ya untuk belajar di kelas kita ya Bu Era. Amin. Ya, oke Bu Rizka, sebelum kita akhiri ada lagi nggak yang mau diceritakan? Ini cukup ya Bu. Oke. Terima kasih ya Bu Era. Alhamdulillah sepertinya sudah cukup. Ya. Ya, alhamdulillah berarti di sini kita sudah punya solusinya ya Bu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada solusi dari permasalahan tersebut, coaching kita ini selesai. Gimana Bu Rizka perasaannya setelah coaching hari ini? Alhamdulillah Bu Era, lega rasanya ya. Terima kasih juga sudah memberikan solusi kepada saya sehingga kita bisa bertukar pikiran ya Bu Era. Jadi saya sedikit mengurangi keluh kesah saya selama mengajar. Jadi dengan cerita dengan Bu Era, solusinya juga ketemu dan penyampaian kepada anak-anak juga bisa lebih saya pelajari lagi ya Bu Era. Terima kasih ya Bu Era. Sama-sama Bu Rizka. Oke, kalau gitu kita tutup coaching kita hari ini ya Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Era. Sama-sama Bu Rizka. Ya. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Ibu Bu Era tadi udah melakukan coaching ya Ibu ya bersama Bu Ambar ya Bu ya. Iya, betul Bu. Oke, sebelum kita melakukan penutupan pasca observasi ya Bu Era, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sama Bu Era mengenai coaching tadi gitu, terkait indikator ketercapaian yang diinginkan itu seperti apa. Di coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan anggota. Yang pertama yaitu menanyakan tujuannya apa, kemudian identifikasinya apa, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan pada akhirnya dapat menemukan solusinya. Keren sekali Bu Era itu ya. Jadi menurut saya sebagai observer ya Bu Era ya, gitu dalam proses coaching Bu Era dan Bu Ambar tadi sudah berjalan dengan sangat baik sih ya Bu Era ya. Dan juga sudah proses alur tirtanya itu juga sudah sangat sesuai. Terus Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ambar ya, sehingga Bu Era bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Nah, dari coaching tadi sudah dilakukan juga sesuai dengan prinsip coaching gitu Bu Era. Nah, satu lagi pertanyaannya Bu Era ya. Baik, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Era kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi Bu Era lakukan bersama Bu Ambar? Ya, jadi tadi setelah saya melaksanakan coaching bersama dengan Bu Rizka Ambar, saya merasa coaching ini kan sudah berjalan dengan alur kita ya Bu ya. Nah, yang ingin saya kembangkan di sini adalah caranya bagaimana supaya bisa lebih memahami proses alur kita tersebut, sehingga ke depannya nanti saya bisa melakukan coaching bisa dengan lebih baik lagi. Wah, salut Bu Era nih. Baik Bu Era, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan jauh lebih baik lagi ya Bu Era ya. Dengan observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ilmunya, bisa kita kembangkan kembali ya Bu Era ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan dengan kegiatan kita masing-masing selainnya Bu Era ya. Kita semangat. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Era. Terima kasih ya Bu Mary. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami telah melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga apa yang kami lakukan menambah wawasan pengetahuan kami untuk menjadi jauh lebih baik ke depannya dan menjadi bekal kami sebagai coach
yang sangat berpengalaman sebagai guru penggerak. Maju guru